Boleh. Ada di Tampung, datang ke Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa ayatul ukhra ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwash shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Yang ambo hormati Bapak beserta Ibu pengurus Mustajid Baitus Sholihin Pasar Baru, serta kepada angku-angku niniah mama alim ulama serta jati jo pandai. Kemudian buat ibu-ibu ambo, bunda kandung, dan teristimewa buat ananda generasi muda dan mudi, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam nan kampe balik. Kampe balik Bu. Pada malam nan kampe balik kita selalu tak bosan-bosan sampaikan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan nikmat jujulah pada malam kini kita masih sempat melaksanakan bersama-sama pelaksanaan salat Isya berjemaah. Mudah-mudahan dengan harapan kita semuanya apa yang kita niatkan, yang sudah kita niatkan dari rumah betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam itu sampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus kita menyampaikan salawat buat junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nan kita harapkan Bapak Ibu tak lain dan tak bukan hanyalah semata-mata syafaat di yaumil akhirah kelak. Dengan konsekuensi kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang ambo hormati, pada malam ini sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan terkait dengan perkembangan perjalanan kehidupan bangsa Indonesia saat sekarang. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, sebagai judulnya adalah agama
Islam. Ada nama dasarnya agama Islam. Ambo yakin dan percaya kepada bapak semuanya, bapak dan ibu adalah orang-orang yang taat beragama semua. Namun sebaliknya bapak dan ibu banyak juga orang nambah agama tapi tidak pernah menuruti norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam agama. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita bahas terlebih dulu apa sih nan sebenarnya agama itu. Nan agama nan patamu bapak dan ibu artinya adalah kekuasaan. Jadi orang-orang yang mampu untuk menguasai diri mereka dan mampu untuk menguasai hawa nafsu mereka, berarti mereka itu sudah dibilang dan dianggap sudah melakukan agama. Banyak di antara kita bapak ibu inyo beragama tapi tidak mampu untuk menguasai dirinya, tapi tidak mampu untuk mengintrospeksi diri. Kemungkinan besar mereka banyak beranggapan mereka yang benar. Kemungkinan besar mereka beranggapan mereka adalah segala-galanya. Kalau masalah Islam, saya yang paling oke. Kalau masalah agama, saya yang paling benar. Namun sebaliknya kaum muslimin, banyak di antara kita itu antakallama bil Islam wala ta'mal bih. Banyak di antara itu namanya masalah Islam, tetapi Islam pun tidak pernah mereka amalkan sama sekali. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, pengertian dari agama. Yang kedua, pengertian agama itu adalah pembalasan. Kenapa agama dikatakan pembalasan? Sebab orang-orang yang sudah menuruti, orang-orang yang sudah melakukan apapun bentuk suruhan-suruhan Allah, bentuk tajahan-tajahan Allah, mereka lakukan dan mereka tinggalkan, insya Allah kita itu akan mendapatkan pembalasan di yaumil akhirah kelak. Apa itu? Sesuai dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sakit kebaikan saja yang kita lakukan bapak ibu, Allah akan ganti dengan pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sakit biji zarah pun, keburukan yang tidak layak kita lakukan, Allah akan tetap berikan pembalasan terhadap awak rasamu. Maka bersiap-siaplah untuk itu bapak ibu mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita sama masuk kita hidup di atas dunia nanti. Yang ketiga, pengertian agama itu adalah disebut dengan perundang-undangan atau aturan yang berlaku. Sampai paham punya Al-Quran ko atau sadanya, baik mengenai perintah untuk mengerjakan sholat, puasa, segala macamnya bapak ibu aduh tertuang seperti ini. Namun nan agama nan kita anut pun ada aturan dan norma-norma yang harus kita lakukan dan kita ikuti. Paham model itu bapak ibu? Banyak orang yang tidak paham dengan aturan dan norma yang berlaku dalam agama, sehingga mereka bisa saja melakukan hubungan yang seolah-olah menurut mereka itu halal dan thayyibah. Tetapi setiap yang mereka kerjakan itu adalah menurut Allah haram hukumnya. Banyak. Kadang-kadang anak-anak dari itu bapak ibu
Pai berangkat jawabannya misalnya sampai jam 11 sampai jam 12 itu adem-adem saja di rumah. Tapi ketika ayam itu nantilah jam 7 hari baru selesai babuko lah hebah. Lama heboh sadanya. Sana heboh abak pajak tadi. Lewat masukkan ayam gadang den. Dak tamasuk aja mak pajak tadi bapak ibu artinya barang tam. Samantara anak gadis kita nang pulang sampai larut malam tak pernah kita ingat-ingat. Jadi kalau orang lain tahu dengan aturan agama, insya Allah akhlak yang pertama yang harus kita tanamkan kepada putra putri bangsa kita, insya Allah ini akan keluar kehidupan bapak ibu. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya dalam Al-Quran kau sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Rasul, ya, itu ketika Nabi Muhammad terjadi perpisahan haji wada. Itu merupakan ayat yang paling terakhir yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Disempurnakan ketika itu agama dan dicukupkan oleh Allah segala nikmat, rasaki, karunia, rahmat dicukupkan kesadanya. Waraditu lakumul Islam madinah. Dan Allah meredai bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang sabanani Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang beribu kali sayang masih banyak di antara itu yang masih alun dapat hidayah, yang masih alun terbuka hatinya untuk mengarajuan, yang masih tertutup hatinya. Ikulah kesempatan kita bersama-sama saling ajak mengajak, saling imbau-imbau, saling membimbing, saling mengarahkan. Kok dapat jawab satu ayat, tolong disampaikan kepada orang-orang yang tidak pernah mengikuti. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bapak Ibu, sabananya nama nyampai itu kita adalah penyampai. Kita itu adalah ustaz kasadonya. Kalau tak bisa ustaz menyampaikan ke keluarga awak, kepala keluarga harus sampaikan yang benar itu. Dan ada apanya ibu harus sampaikan. Dan ada misalnya kan boleh kakek dan nenek kalau leh ada, tidak juga ada leh. Baru kakak bertanggung jawab menyampaikan kepada adik-adiknya persoalan-persoalan terkait dengan agama ini. Insya Allah Bapak Ibu, kalau le agama awak nan elok, kemudian kita akan mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, dan mendapatkan keturunan yang baik juga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengenai Islam, Islam pun terdiri dengan tiga kanto. Yang pertama aslama, yang kedua silmu, yang ketiga taslim. Dan aslama tadi Bapak Ibu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok tak mampu dengan kapal awak untuk menyelesaikan segala perkara ataupun yang tak sanggup ditampung oleh pencernaan otak awak Bapak Ibu, maka kita gantungan kanan tinggi, kita standar kanan gadang, meminta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala titik masalah tadi bisa diselesaikan. Tapi sayang banyak di antara itu kok ada masalah baik di dalam keluarga, baik dalam masyarakat setempat, langsung dibawa ke aparat hukum. Sementara awak masih banyak lagi, mama masih ada, penghulu masih ada, jadi pandai kita masih ada, panungkek masih ada, imam khatib kita masih ada, lengkap satunya. Tapi karena seorang pun nambah pangkek, bau
inyupau ketampe hukum. Ulama menyelit-nyelit di bawah, mohon untuk segera padamai saja. Sementara di dalam jabatan, yubualan saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambo kejadian-kejadian model itulah banyak batamu. Tapi kalau ada masalah di kaum suku Tanjung, tetap itu yang dipanggil Imam Khatib, ya, Datuk dia, Imam Khatib dia. Lah sampai kasusku ke kantor polisi, nan kecek polisi, selesai dulu di nagari. Itu proses ini. Indah ya selesai di nagari oleh kumpul mama kesadonya. Indah ya selesai oleh. Nah, itu serahan kepada orang yang bertengkar ataupun yang mempunyai masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku yakin dan percaya kalau orang yang beragama Islam tidak seperti itu benar. Pamperang bana, pambangi bana atau menjadi itu bana. Sampai Alkisah barang rancak-rancaknya aku pun nanti kerajaan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak ibu, saberang-berang orang kafir terhadap beliau, aku pun hanya lakukan terhadap beliau, dan beliau tidak pernah membalik, memaafkan ketika mampu untuk membalas dendam. Aku memaafkan jual kalau kesempatan untuk balas dendam. Bukan kesempatan ini masuk Pak Jagoan dan kerajaan kini kau sekurang-kurang onda selu. Istuat nangkal boy daerah pe onda lain, pan onda dan buka lain. Pan hati. Berarti kalau orang seperti ini benar-benar setan aja. Maka pada ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk awal ke dalam Islam secara keseluruhan, menyeluruh dan separuh-separuh. Baru seketika agama Islam dapat baru, kemudian pada mengerti haram, bukan pada mengerti ikut seluruh macamnya. Tapi orang mengerti bid'ah. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu sesuai dengan pemikiran kita masing-masing, dengan paham awak kerajaan itu. Tak paham dia pun orang. Akmaluna wa akmalukum, amal awak untuk awak, amal orang untuk orang pun. Persoalan dari mana ke dari mana Bapak Ibu? Itu saran dalam satu. Ini kan banyak Bapak Ibu. Ada orang nama meraja pada puasa hari Kamis. Ada orang nama meraja pada puasa hari Jumat. Ada orang nama meraja puasa hari Sabat. Ada juga orang nama meraja puasa hari Senin. Itu kita persoalan kan tidak. Makanya perbedaan itu membawa suatu persatuan. Perbedaan itu indah. Tapi kalau berbeda awak baca-baca, sama kabur, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, arti dari Islam itu silmu. Silmu itu damai. Kini kita sapi panah di Bapak Ibu. Lagi percaya ini. Baik yang kita dengar, baik yang kita cerna di televisi segala macamnya. Ya. Yang tetap disudutkan itu adalah umat Islam, tetap disudutkan tauhid, dipersoalkan terus Bapak Ibu. Tetapi sekali-kali jangan pernah awak menganggap agama Islam itu adalah agama yang keras. Tetapi agama Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian. Islam itu suka untuk membagi pemikiran. Islam itu suka dengan persatuan. Islam tidak suka dengan perceraian. Bunda, ketek-ketek Islam yang bermasalah radikal. Ketek-ketek Islam teroris, tangkap. Itu sekali. Tarik ketek tangkap masuk ke Brazil, masukkan langsung itu Islam. Jadi silmu tadi adalah merupakan damai.
Tidak ada selain itu Bapak Ibu. Islam adalah merupakan agama yang Yang ketiga, Islam itu taslim. Ada sentuh agama keselamatan. Nah ingin selamat wa dunia akhirat, lakukan segala bentuk suruhan-suruhan Allah. Hentikan segala larangan-larangannya. Ana suruhan tadi, suruhan Bapak Ibu nan padamu sekali dan tujuh sholat 5 waktu sehari semalam. Kok taganya? Kok judi kan ditinggal. Apalagi ini judi lah bisa dibawa ke mana-mana. Dan biasa judi kok hanya di meja. Inilah bisa kaparat bisa dibawa, kakantu bisa dibawa, ke dalam tampek ibadah bisa dibawa. Kamu bisa dibawa. Tapi itu adalah sumber-sumber dosa yang diteladkan Bapak Ibu. Ketek mana bisa dijual, ketek mana bisa dijual. Kalau besok dibandingkan, itu adalah terjadi. Padahal banyak tahu itu adalah hukum haram. Setiap orang main, ada yang kalah, ada yang menerima, salah haram. Jika ada misalnya busana ambo dan ada nama itu kurang-kurangi dan terlalu coba. Kan sampai berang ibu beko biasanya dia titik japa pulang dari Barajo yang dia bicara 100.000. Kini kemeja abang awak kalau pandai main hanya dia 50.000 guys. Ada dua pertanyaan awak, akan mati 50.000 bang. Itu tadi rokok. Kapan biasa abang menerima si kuana atau tidak pakai rokok? Akhirnya rokok cerai. Apa sedangkan kalian masih habis mulai main tu? Aku primo ada dia lain. Anak balimo makan kau buku berapa orang gua? Ada 7 ada awak. Tidak bisa jadi 5. Akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Perceraian akan tumbuh dan terjadi di tengah-tengah keluarga. Sehingga ketika ada acara di Kemenak pas tanggal 1 itu disampaikan oleh Bapak Kasubag Bapak Ibu. Ada disampaikan bagi bapak dan ibu ataupun ibu-ibu yang menerima SK ini kok dulu pai mantan segala-galanya bahan dapat kai abang 60 kamapun pai setelah menerima SK dan abang 60 penentikan ada peda abang baru rancang oleh baru tak boleh ikut dapat pertahankan keluarga waktu ketika marasai sama marasai, ketika bahagia sama bahagia. Itu sehingga terjadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ikut saja dapat aku sampaikan pada malam ini Bapak Ibu. Kalau ada salah dan maaf, aku minta maaf yang kadang-kadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.